Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Azahra dengan NIM 3221546 dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi Perguruan Tinggi STM IKMI Cirebon ingin menjelaskan dan mempraktikkan apa saja yang sudah saya pelajari pada pertemuan 6 tentang menavigasi sistem file. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Yudhistira Ariwijaya MKom pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar. Pada pertemuan keempat, kita sudah mempelajari dan mempraktikkan perintah-perintah dasar yang ada dan berhubungan dengan file dan directory. Dan selanjutnya pada pertemuan ke-6 ini, kita akan mempraktikkan perintah-perintah itu secara lebih rinci lagi. Langsung saja kita ke perintah yang pertama, yaitu perintah print working directory. Perintah print working directory ini berfungsi untuk menampilkan directory yang sedang berjalan saat ini. Kita ketikkan pwd dan outputnya adalah directory home ini yang sedang kita gunakan. Output yang dihasilkan pada perintah print working directory ini dinamakan dengan pet. Terus garis miring pertama ini adalah mewakili directory root yang mana merupakan tingkat atas dari directory lain. Lalu pada output ini, home adalah directory yang berada di bawah directory root, dan directory Vadita ini merupakan directory yang ada di bawah directory home. Perintah selanjutnya adalah untuk melihat path ke directory home, kita dapat menjalankan perintah berikut untuk melihat variabel home. Kita bisa mengetikkan perintah echo kita ketikkan dulu tanda dolar, lalu kita ketik home, maka outputnya adalah sama seperti kita mengetikkan print working directory ini. Perintah yang selanjutnya adalah kita akan mengganti directory yang sedang berfungsi saat ini. Tadi kan directory yang sedang berfungsinya itu adalah directory home. Nah, sekarang kita akan menggantinya ke directory root. Kita ketikkan dulu change directory atau cd, lalu kita ketik slash yang mana merupakan simbol dari directory root. Kita ketik enter. Maka dalam prompt ini bisa dilihat kalau directory yang sedang berfungsi saat ini adalah directory root. Tandanya seperti ini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah print working directory lagi. Dan output yang dihasilkan menjelaskan bahwa directory yang sedang berfungsi sekarang benar bahwa kita sedang menggunakan directory root. Lalu perintah selanjutnya, jika kita ingin kembali ke directory home, kita bisa ketikkan perintah change directory-nya saja. Seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan keempat, karakter tilde ini tuh menyimbolkan bahwa kita sedang berada di directory home saat ini. Jadi untuk mengecek apakah kita sudah kembali ke directory home atau belum, kita bisa melihat karakter tilde ini di sini. Di sebelum tanda user non root. Perintah yang keempat, kita akan menjalankan perintah change directory dengan /home directory sebagai argumen dengan mengetikkan seperti ini, change directory /home sebagai argumennya. Maka kita berpindah ke directory /home ini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan print working directory lagi. Begitu. Nah, saat path yang disediakan sebagai argumen untuk perintah change directory ini dimulai dengan garis miring seperti ini, maka path tersebut itu disebut sebagai absolute path. Path absolute ini tuh merupakan path yang terlengkap dari directory root ke subdirectory dan file. Perbedaan absolute path dan relative path itu adalah jika absolute path dimulainya dari root kemudian menuju ke directory atau file yang ada di bawahnya. Lalu absolute path juga dimulai dengan tanda slash atau garis miring. Kemudian kalau relative path ini dimulai dari directory yang sedang berfungsi saat ini, kemudian menuju ke directory yang masih satu pathway atau satu keluarga begitu. Dan relative path ini juga tidak
diharuskan untuk dimulai dengan tanda slash atau tanda garis miring. Perintah yang kelima, kita akan menggunakan perintah change directory bersamaan dengan argumen karakter tilde. Kita ketikkan dulu change directory karakter tilde. Dan sekarang direktori yang sedang berfungsinya sudah berubah. Nah, ketika path yang disediakan sebagai argumen untuk perintah change directory ini dimulai dengan karakter tilde, maka terminal akan memperluas karakternya ke direktori home pengguna dengan akun di sistem. Lalu, jika tidak ada karakter lain atau garis miring yang mengikuti tilde ini, maka itu akan diperluas ke direktori home pengguna yang saat ini aktif di sel. Jika nama pengguna segera mengikuti karakter tilde, maka sel akan memperluas tilde dan nama pengguna ke direktori home dari nama pengguna tersebut. Misalnya, kita lihat perintah atau direktori tilde bob akan diperluas ke direktori /home/bob, seperti itu. Lalu perintah yang keenam adalah kita akan gunakan perintah echo untuk menampilkan beberapa contoh lain menggunakan tilde sebagai bagian dari path. Kita ketikkan dulu echo tilde source setting strip root tilde root tilde mail tilde nobody. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu perintah yang ketujuh kita akan coba ubah ke direktori home pengguna root dengan mengetikkan perintah change directory tilde root. Nah, di sini kan outputnya itu tertuliskan permission denied. Artinya tuh akses tentang izin aksesnya ini ditolak begitu. Perintah yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan absolute path untuk mengubah ke direktori /usr/bin dan menampilkan direktori kerja dengan menggunakan perintah change directory /usr/bin. Dan bisa kita lihat kalau direktorinya ini sudah berpindah seperti ini. Direktori /usr/bin ini berisi sebagian besar file yang bisa dieksekusi dan tidak perlu untuk booting atau memperbaiki sistem begitu. Untuk pengeceknya kita bisa ketikkan perintah print working directory lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan absolute path lagi untuk mengubah ke direktori /usr. Kita ketikkan perintahnya sama, masih change directory /usr. Sudah berpindah direktorinya. /usr ini berisi aplikasi atau file yang digunakan oleh pengguna, yang mana sebagai lawan aplikasi atau file yang digunakan oleh sistem, seperti itu. Lalu selanjutnya, kita akan menggunakan path absolute lagi untuk mengubah ke direktori /usr/share/doc, yang mana direktori ini berisi tentang file-file dokumentasi dalam berbagai format, begitu. Kita coba ketikkan dulu change directory /usr/share/doc. Kita ketikkan print working directory untuk mengecek seperti itu. Kemudian untuk perintah yang ke-11 kita akan menggunakan relative path untuk mengubah ke direktori /usr/share/doc dan /bus. Kita cukup ketikkan change directory /busnya saja. Sebagai catatan, jika tidak ada direktori bus di bawah direktori saat ini, maka perintah sebelumnya akan gagal, seperti itu. Lalu perintah yang ke-12 kita akan menggunakan relative path untuk mengubah ke direktori di atas direktori saat ini. Nah, untuk menggunakan fungsi itu kita bisa ketikkan change directory
lalu kita ketikkan "-2". Ini perintah yang digunakan untuk mengubah ke direktori yang lebih atas dari direktori saat ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau misalnya sebelum kita mengetikkan perintah "-2" ini, kita ada di direktori usr/share/doc. Lalu ketika kita mengetikkan perintah "-2" ini, kita sudah berada di direktori satu tingkat lebih atas dari direktori doc. Jadi kita ke direktori /usr/share ini, begitu. Perintah yang terakhir yang berhubungan dengan file dan direktori adalah kita masih menggunakan relative path untuk mengubah satu tingkat dari direktori saat ini dan kemudian turun kembali ke direktori dich. Kita ketikkan change directory -2/dich. Untuk meyakinkan bahwa kita sudah mengubah direktorinya, yang kita ketikkan lagi print working directory, dan sudah benar bahwa kita sudah ada di direktori dich ini. Setelah kita mempraktikkan perintah yang berhubungan dengan file dan direktori, maka sekarang kita akan mempraktikkan perintah yang berhubungan dengan mendaftar file dan direktori. Pertama-tama kita kembali dulu ke direktori home-nya. Setelah kita kembali ke direktori home, kita akan menggunakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan direktori saat ini. Kita gunakan perintah ls. Maka output yang diberikan seperti ini. Nah, jika kita lihat pada output ls ini kan memiliki warna yang berbeda-beda. Artinya, untuk warna yang putih ini merupakan file biasa, sedangkan yang berwarna biru ini merupakan file direktori, begitu. Lalu perintah yang kedua adalah untuk melihat semua direktori yang ada, termasuk direktori yang tersembunyi atau file yang tersembunyi. Kita bisa menggunakan perintah ls-a. Kita bisa menggunakan opsi A, begitu. Maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, direktori yang dimulai dengan karakter titik merupakan file yang tersembunyi, begitu. Jadi ini adalah merupakan file tersembunyi, ini direktori tersembunyi, sementara desktop ini yang tanpa titik merupakan file yang bukan tersembunyi. Lalu di sini kan ada yang titiknya 1 dan titiknya 2. Jika yang titiknya 1 merupakan atau mewakili direktori yang sedang berfungsi saat ini, dan yang titiknya 2 ini mewakili direktori di atas direktori saat ini, begitu. Perintah yang selanjutnya adalah perintah yang digunakan untuk melihat informasi lebih lanjut tentang file. Kita bisa menggunakan opsi L. ls-l, misalnya kita akan mencari informasi lebih lanjut tentang file /etc/host. Kita ketik etc/host. Nah, untuk file /etc/host ini digunakan oleh sistem operasi untuk menerjemahkan nama host ke alamat IP, begitu. Dan outputnya ketika kita ketikkan enter akan seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan 4, kalau ini yang dinamakan dengan akses file atau izin file. Lalu ini mewakili sesuatu yang disebut jumlah tautan keras dan akan dibahas nanti. Kalau root ini merupakan pemilik atau pengguna filenya. Terus ini pemilik grup filenya. Ini ukuran file dalam satuan byte, dan ini tanggal dan waktunya. Tanggal dan waktu file dibuat. Dan yang terakhir di sini adalah nama filenya. Lalu perintah yang keempat adalah perintah yang digunakan untuk melihat tidak hanya konten direktori saja, tetapi juga konten subdirektori. Kita bisa menggunakan opsi R. Kita ketikkan dulu ls/r besar. Kita coba melihat subdirektori yang ada di direktori /etc/ud. Dan output yang dihasilkan dari opsi R ini
akan seperti ini. Ini yang dinamakan dengan subdirectory begitu. Nah, opsi R ini merupakan singkatan dari rekursif. Nah, dalam output ini, dalam hal ini subdirektorinya adalah rules.d. Seperti itu. Perintah yang selanjutnya adalah perintah yang digunakan untuk membatasi file atau direktori mana saja yang bisa kita lihat. Kita bisa menggunakan file globbing atau wildcard. Perintah wildcard yang pertama, kita akan menggunakan tanda atau karakter bintang untuk mencari karakter tertentu. Kita ketikkan dulu ls opsi D. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan opsi D ini? Opsi D ini tuh digunakan untuk mencegah file dari subdirektori untuk ditampilkan begitu. Jadi opsi D ini tuh harus selalu digunakan dengan perintah ls saat menggunakan file globbing. Lalu kemudian kita akan mencari filenya di direktori etc. Nah, filenya itu kan kita akan mencarinya tuh misalnya yang hurufnya berawalan dari S. Maka output yang ditampilkan akan seperti ini. Ini adalah file-file dalam direktori etc yang berawalan huruf S begitu. Perintah yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan karakter tanda tanya untuk mencari jumlah karakter. Kita ketikkan dulu ls, jangan lupa menggunakan opsi D, dan kita masih mencarinya di dalam direktori etc. Kita tuliskan tanda tanya sampai 4. 1, 2, 3, 4. Maka output yang ditampilkan akan seperti ini. Lalu yang terakhir, perintah wildcard yang terakhir adalah menggunakan tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini digunakan untuk menentukan satu karakter untuk dicocokkan dari sekumpulan karakter lain begitu. Kita juga masih menggunakan direktori etc, maka langsung saja kita praktekkan ls strip d /etc / tanda kurung siku a b c d. Maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Jadi maksudnya jika penggunaan kurung siku ini kita bisa mengetikkan lebih dari satu awalan file, satu awalan huruf file yang bisa kita cari begitu. Berbeda dengan ketika kita hanya menggunakan tanda bintang saja, ini kan cuman bisa hanya satu saja yang dicari, yaitu yang berawalan S saja. Nah, jika kita menggunakan tanda kurung siku, kita bisa mencarinya lebih dari satu. Seperti misalnya kita ingin mencari file yang berawalan huruf A, awalan huruf B, awalan huruf C sampai ke D begitu. Selesai sudah video praktik pada pertemuan 6 yang membahas tentang menavigasi file system. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah penyebutan dan lain sebagainya. Dan juga video ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.